Shalom anak-anak. Selamat pagi semuanya. Gimana kabar anak-anak hari ini? Sehat? Nah, hari ini Miss Rina ditemani oleh Miss Desi. Halo Miss Desi. Gimana kabarnya Miss Desi? Luar biasa, puji Tuhan. Nah, Miss Rina juga ditemani oleh Miss Pita. Halo Miss Pita. Gimana kabarnya Miss Pita hari ini? Semangat. Nah, puji Tuhan. Hari ini anak-anak kita akan merayakan Natal sekolah kita yang bertema Yesus sumber sukacitaku. Nah, walaupun anak-anak merayakan Natalnya dari rumah, tapi harapan Miss di sini anak-anak tetap semangat merayakannya. Setuju Miss Desi? Setuju Miss Pita? Oke, kalau gitu kita akan angkat pujian dengan berjudul Selamat Selamat Datang. Yuk anak-anak bangkit berdiri. Selamat selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga ya rumahmu. Selamat datang Tuhanku di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam salam. Kita angkat sekali lagi dengan semangat. Selamat selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga ya rumahmu. Selamat datang Tuhanku di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam salam. Sekarang kita akan berdoa yang dipimpin oleh Miss Desi. Silakan Miss Desi. Oke, terima kasih Miss Rina. Nah anak-anak, sebelum kita masuk ke acara berikutnya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita ambil sikap doa, lipat tangannya, tutup matanya, dengarkan Miss berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami kesehatan dan kekuatan. Bapa, hari ini kami akan bersama-sama merayakan Natal sekolah. Walaupun kami tidak bisa bersama-sama, tapi kami tetap yakin dan percaya Tuhan akan menyertai setiap kami yang melihat, menonton langsung acara ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkati kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih tetap sukacita anak-anak? Sukacita Miss Elizabeth? Sukacita Miss Lilis? Nah, tentunya anak-anak juga akan semakin sukacita di rumah. Dan Miss Eva, Miss Elizabeth, Miss Lilis akan mengajak anak-anak bernyanyi sambil menari. Karena sukacita akan ada di dalam hati kita, seperti tema Natal kita tahun ini, Yesus sumber sukacitaku. Sukacita, Yesus di tengah kita. Hatiku bahagia, ku rayakan kedatangannya. Sungguh sukacita, Yesus di tengah kita. Hatiku bahagia, ku rayakan kedatangannya. Ho ho hosana, ho ho hosana. Yesus juru selamat, sambutlah dia. Ho ho hosana, ho ho hosana. Rayakan Yesus di tengah kita. Sungguh sukacita,
Yesus di tengah kita. Hatiku bahagia, ku rayakan kedatangannya. Sungguh sukacita, Yesus di tengah kita. Hatiku bahagia, ku rayakan kedatangannya. Ho ho hosana, ho ho hosana. Yesus juru selamat, sambutlah dia. Ho ho hosana, ho ho hosana. Rayakan Yesus di tengah kita. Rayakan Yesus di tengah kita. Anak-anak, sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, duduk yang manis, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami boleh merayakan Natal, sekalipun kami merayakan Natal di rumah kami masing-masing. Kami rindu Tuhan, sukacita Natal boleh terus melimpah dalam hati kami. Sekarang kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang memimpin dan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi anak-anak. Nah, pagi hari ini kita merayakan Natal bersama. Walaupun sepertinya hari ini Natal kita berbeda ya. Karena kita merayakan Natal di rumah kita masing-masing. Tapi misi yakin dan percaya sukacita Natal itu tetap melimpah bagi kita semua. Sama seperti orang-orang Majus, hari ini kita akan dengarkan bersama cerita tentang orang Majus yang bersukacita karena menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Ngomong-ngomong tentang orang Majus ini siapa ya? Apa yang mereka lakukan? Jadi di bagian timur Yudea, nah ada sebuah kerajaan. Anak-anak bisa lihat di rumah ya, ada sebuah kerajaan. Nah, lihat gambarnya. Nah, inilah orang-orang Majus. Orang-orang Majus itu adalah orang-orang yang pintar dan bijaksana. Pada waktu itu, nah mereka sedang meneliti firman Tuhan. Mereka membaca dan menemukan isi tentang berita kelahiran Tuhan Yesus yang ditulis oleh Nabi Mika. Nah, kita mau baca ini sama-sama. Yuk kita baca dari rumah. Dalam kitab Mika pasal 5 ayat yang pertama tertulis, tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan lahir bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nah anak-anak, ternyata dalam kitab Mika itu tertulis bahwa akan datang raja orang Yahudi di kota Betlehem. Nah, membaca kitab Mika itu, akhirnya orang-orang Majus itu menyelidiki, ya. Mereka membaca lagi nubuatan itu dan menemukan. Kita lihat di gambar itu di atas ya, ada bintang. Nah, bintang itulah yang menjadi arah, menjadi petunjuk, menjadi tanda kelahiran sang Raja Damai. Nah, lihat ini mereka semua berembuk, ngobrol ya. Akhirnya mereka memutuskan untuk berangkat ke Yerusalem. Nah, jadi kota Betlehem itu ada di Yerusalem. Nah, di sini rombongan orang Majus itu berangkat bersama. Mereka juga tidak lupa membawa kado, ya, membawa persembahan untuk sang raja yang lahir itu, ya. Nah, ketika mereka sampai di kota Yerusalem, nah mereka mampirlah ke istana. Nah mereka bertemu, kita lihat tuh baju yang warna ungu, itulah Raja Herodes. Mereka bertemu dengan Raja Herodes ya. Orang-orang Majus itu memberitahukan, meminta izin untuk masuk ke kota Betlehem. Raja, kami datang ke sini untuk menemui seorang raja yang
baru saja lahir. Hah? Lihat muka Herodes kebingungan ya. Kok ada raja yang baru lahir, tapi aku kayaknya nggak tahu, kata Herodes. Akhirnya Herodes dengan muka yang cemberut dan marah, dia memanggil imam kepala dan juga ahli-ahli Taurat. Apakah kalian tahu, hai imam dan ahli Taurat, kalau ada raja yang lahir di daerah kita ini? Nah, ternyata imam-imam kepala dan juga ahli Taurat juga tidak ada yang tahu bahwa ternyata ada raja yang lahir di kota Betlehem. Nah, lihat ini dengan mukanya yang licik, ya, Raja Herodes sudah punya rencana. Karena Raja Herodes ini takut sekali jabatannya diambil, maka Raja Herodes punya rencana yang lain. Tapi dia ngomongnya baik nih sama sama orang-orang Majus ya. Dia bohong, Raja Herodes bilang, nanti kalau kalian orang-orang Majus sudah menemukan raja yang lahir itu, jangan lupa datang lagi ya, kasih tahu aku di mana raja yang baru lahir itu, karena aku juga mau datang dan menemui raja itu. Nah, orang Majus ini dengan hati yang tulus, baiklah, dan akhirnya mereka melanjutkan perjalanan mereka mengikuti bintang itu. Lihat ya, ada bintang di atas. Nah, mereka jalan mengikuti bintang. Akhirnya bintang itu berhentilah. Nih, kita lihat ya. Bintangnya berhenti di atas satu rumah. Nah, ternyata rumah itu adalah rumah Bapak Yusuf, ya. Di sana ada Ibu Maria dan juga ada anak kecil yang bernama Yesus, ya. Dialah yang dinubuatkan dalam kitab Mika. Tuhan Yesus, Raja Damai yang lahir itu. Wah, akhirnya orang-orang Majus itu sangat bersukacita karena mereka telah menemukan sang Raja Damai. Nah, mereka datang dengan membawa kado. Mereka kasihlah emas, kemenyan, dan mur kepada Tuhan Yesus. Mereka mempersembahkan dengan hati yang sangat bersukacita atas kelahiran sang Raja Damai. Wah, akhirnya nih setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, orang-orang Majus pulang dengan sukacita. Awalnya mereka mau pulang dan menemui Herodes untuk memberitahukan kepada Herodes ya, rumah sang raja. Tapi dalam perjalanan mereka menuju ke istana, malaikat datang dan memberitahukan kepada mereka bahwa tidak perlu lagi datang ke istana karena Raja Herodes punya niat yang jahat terhadap Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, kita semua sudah tahu ya dari cerita firman Tuhan hari ini bahwa Yesuslah sang Raja Damai. Yesuslah sumber sukacita kita. Ketika orang-orang Majus datang membawakan kado untuk Tuhan Yesus, ya, menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Nah, dalam Natal ini kita kasih kado apa ya untuk Tuhan Yesus? Apakah kita mau bawa emas, kemenyan, dan mur juga ke gereja ya? Wah, tidak begitu ya. Tapi sekarang Tuhan Yesus itu sudah lahir di hati kita semua. Dengan cara kita memberikan hati kita untuk Tuhan Yesus. Ya, kita memberikan hati kita, contohnya kita berdoa, kita percaya, kita memberi diri kita untuk Tuhan Yesus ya. Kita mau taat, kita baik, kita dengar apa yang Tuhan perintahkan, yaitu melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan ya. Taat kepada orang tua, kalau di sekolah mau buat PR, dengar perintah Miss, apalagi masih banyak ya hal-hal baik yang bisa kita lakukan. Nah, kita mau jadikan Yesus Kristus sebagai sumber sukacita kita semua ya. Kiranya Tuhan Yesuslah sumber sukacita dalam Natal kita di tahun ini. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari anak-anak, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami mengucap syukur untuk cerita firman Tuhan dan kami belajar dari orang-orang Majus yang sungguh bersukacita menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Kami juga anak-anak Tuhan mau bersama bersukacita menyambut kelahiran Tuhan Yesus di hati kami.
Kami rindu menjadikan Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kami rindu Tuhan, kami boleh terus memberikan kado yang terbaik buat Tuhan. Menjadi yang terbaik, menjadi anak yang hebat, menjadi anak yang pintar, menjadi anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih untuk cerita firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur dan kami rindu Tuhan. Damai Natal Tuhan menyertai kami, menyertai anak-anak, menyertai seluruh keluarga. Terima kasih, kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Yayasan TK Metodis 5 mengucapkan selamat Natal bagi kita semua. Yang terhormat Pendeta Rudianto, yang terhormat Miss Rudi dan Mr. Rudi dan Yulia, dan semua guru-guru TK Metodis 5, dan yang kami kasihi semua anak-anak TK Metodis 5. Selamat Natal. Puji Tuhan, pada hari ini kita bisa merayakan hari Natal. Hari ini kita sangat berbeda seperti tahun-tahun sebelumnya. Kita merayakan di rumah masing-masing. Tapi pada hari ini tidak mengubah makna Natal yang kita rayakan pada hari ini. Dan kami juga mengucapkan selamat Natal bagi kita semua. Dan terima kasih kepada semua para guru yang sudah ikut ambil bagian dalam acara ini. Dan semua tim yang ikut ambil bagian dalam acara ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi anak-anak. Miss Yur mengucapkan selamat hari Natal buat kita semua. Miss Yur mengucapkan terima kasih buat anak-anak hari ini tetap semangat mengikuti perayaan Natal kita walaupun kita lakukan secara online. Miss Yur juga mengucapkan terima kasih buat orang tua yang sudah memfasilitasi anak-anak kita hari ini. Dan Miss Yur juga mengucapkan terima kasih buat Gereja Emmaus, Pak Pendeta, selaku penasehat PKMI 5, para pelayan hamba Tuhan, semua Heli, Mr. Rudi, dan Ibu Sophie yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan kita hari ini. Miss Yuri juga mengucapkan terima kasih banyak buat Yayasan PKMI 5 yang terus setia mensupport, mendukung, sehingga pelayanan kita hari ini, perayaan Natal boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bu untuk bingkisannya. Kami akan bagikan di hari Selasa saat pembagian rapot. Dan Miss Yuri juga mengucapkan terima kasih buat seluruh guru-guru sehingga pelayanan hari ini boleh berjalan dengan baik. Dan akhirnya kami karyawan, guru-guru, dan Yayasan PKMI 5 mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, bye-bye.